at Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Yayasan Auriga Nusantara mencatat tak kurang dari 112 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terjadi pada kurun 2014 hingga 2023. Salah satunya adalah kasus Sukma dan Sawin, aktivis jaringan tanpa asap batubara Indramayu atau Jatayu, Jawa Barat. Mereka dibui karena dituding melanggar undang-undang tentang bendera. Pasal yang menjerat Sukma dan Sawin kini masuk di KUHP baru, yang artinya berpotensi digunakan kembali sebagai modus menjegal pejuang lingkungan maupun aktivis lain. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan Sukma dan Sawin tentang dampak kriminalisasi terhadap kehidupan dan perjuangan mereka sebagai pembela lingkungan. Simak laporan bagian kedua yang dibacakan Astri Yuwanasari. Waktu mau disidang itu, dia mau nyium saya juga sampai nyari itu lubang jeruji besi itu yang gede. Selepas maghrib, Yati dan Sawin, petani desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat, berbincang santai di rumah. Mereka mengurai rasa penat setelah seharian bekerja di sawah. Sembari menikmati kudapan, suami istri itu berbagi memori tentang masa-masa berat 4 tahun lalu. Kalau pengen makan saya suapin dari itu lubang jeruji besi. Selama 5 bulan, Yati terpaksa menanggung beban keluarga sendirian karena Sawin dibui. Pria 50 tahun ini dikriminalisasi bersama 2 rekannya, Sukma dan Nanto. Mereka dipenjara karena dianggap mengibarkan bendera merah putih dalam posisi terbalik. Sawin berkukuh dirinya difitnah. Saya tidak pernah membalikan bendera merah putih, Pak. Buat apaan saya membalikan lambang negara sendiri? Sawin merupakan anggota jaringan tanpa asap batubara Indramayu, Jatayu. Mereka gencar menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara 2 Indramayu. Kriminalisasi itu bermula saat Sawin dan 2 rekannya mengibarkan bendera di lapangan setempat. Ini sebagai tanda syukur kemenangan gugatan warga atas rencana pembangunan PLTU 2. Cuman saya kan nggak langsung saya foto gitu. Begitu sepasang udah bergibar, saya hormat, udah saya tinggal pulang. Ya itu salahnya. Tak dinyana beberapa hari kemudian Sawin dijemput paksa oleh sejumlah aparat bersenjata laras panjang. Kasus pun terus bergulir hingga ia diputus bersalah melanggar undang-undang tentang bendera. Sawin tak kuasa menahan amarahnya usai sidang vonis. Oh, jelas marah. Itu pintu gerbang aja saya tendang sampai jaksa hakim pada keluar, dikirain bom. Sang istri Yati mesti bekerja lebih keras demi mencukupi kebutuhan Sawin di penjara dan putri sematawayangnya. Pasti nangis terus. Di sini ya nangis, di sana apalagi pusing. Sawin bersyukur tak perlu sampai berutang. Iya, alhamdulillah sih di penjara berapa bulan itu. Yang nggak ada yang keluar, motor pun masih ada, belum nggak kejual. Kebanyakan kan orang penjara itu suaminya kadang kan dijualin barang yang punya seadanya tuh. Usai bebas, semangat Sawin justru makin berkobar. Perjuangan menolak PLTU 2 terus berlanjut demi mempertahankan ruang hidup dan lingkungan yang bersih. Saya maju terus, pantang mundur saya. Waktu itu ya berangkat terus ke Jakarta, kemana, ke Bandung. Enggak, saya mah nggak takut. Udah kepalang basah gitu. Yati, istrinya, juga gigih menyemangati. Dia mah kalau ini males apa-apa sayanya ngomong, jangan begitu, kita berjuang, jangan setengah-setengah, lanjut aja gitu. Namun, mereka kini lebih berhati-hati guna mencegah kriminalisasi. Apalagi banyak aturan karet yang bisa dijadikan modus memberangus suara kritis. Yang terbaru adalah pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal bendera yang menjerat Sawin bahkan ikut masuk ke KUHP,
meski dengan ancaman hukuman lebih rendah. Kalau demo silakan, tapi Pak Sawin jangan di depan, belakang aja. Belakang aja udah tinggal ngikut gitu. Memang dulu di depan terus ya Pak? Iya, biasanya di depan terus. Hati-hati pokok pasang sekarang saya foto jebret. Jadi biar ketahuan, biar jelas. Dulu kan nggak kepikiran bahwa ada yang mau balikin. Sekarang kalau mau Masuknya pasal bendera di KUHP baru disayangkan oleh Roni Saputra dari Yayasan Auriga Nusantara. Ini akan menyebabkan pemidanaan berlebihan atau overkriminalisasi. Mestinya terhadap hal-hal yang benar-benar menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan ketidaktenangan, mengancam ketentraman masyarakat gitu. Jadi jangan semua hal itu bisa dipidana. Setelah terjadi overkriminalisasi, maka juga akan terjadi overpopulasi di penjara gitu. Artinya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk bisa dipidana, tidak perlu dipidana atau bisa diselesaikan dengan cara lain, maka tidak perlu dilakukan proses pemidanaan. Celah kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan tetap menganga. Adanya pasal perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan dalam Undang-Undang Lingkungan dianggap belum memadai karena multitafsir. Ini diperparah dengan kapasitas aparat hukum yang masih rendah. Penegak hukum di Indonesia, mereka memandang hukum itu seperti kacamata kuda gitu ya. Pasal-pasal yang berpotensi untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan, seharusnya ini kan menjadi pelajaran bagi penegak hukum. Tidak semua aturan hukum itu harus ditegakkan saklek gitu. Jadi ada unsur keadilan yang harus diperhatikan, ada unsur kemanfaatan yang juga harus dipertimbangkan, serta juga kepastian hukum tentunya. Pada 2022, Auriga membantu kejaksaan menyusun pedoman, termasuk ketika menangani kasus kriminalisasi pejuang lingkungan. Hal serupa juga tengah diupayakan untuk kepolisian. Mudah-mudahan ketika di prosedur internal penegak hukum itu mereka punya pedoman, maka ini bisa digunakan sebagai acuan dalam menangani perkara-perkara yang pada dasarnya terkait dengan proses pembelaan terhadap lingkungan hidup, tetapi dia dikriminalisasi. Nah, sehingga ruang-ruang atau celah-celah yang dibuka oleh undang-undang baik dari KUHP maupun undang-undang sektoral itu bisa ditutup dengan pedoman-pedoman internal di penegak hukum. Kalangan pejuang lingkungan juga didorong untuk semakin berhati-hati. Potensi jebakan dengan modus pasal-pasal karet mesti diantisipasi. Memastikan produk-produk yang akan dikeluarkan atau tindakan-tindakan yang dilakukan tidak bisa dijerat dengan hukum. Nah, misalnya ketika kita mau menyiapkan rilis, menyiapkan hasil penelitian, maka ada peer review yang harus dilakukan dan legal review yang harus dilakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengklarifikasi dan memastikan setiap pernyataan yang dikeluarkan dengan bukti-bukti yang dimiliki. Dan yang ketiga itu menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi untuk bisa dikriminalisasi. Nah, ini Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.